Oke, kita buka kelasnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga pada pagi menjelang siang ini kita masih dapat belajar bersama di ruangan ini. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita ke depannya. Oke, sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk lagi di pembelajarannya terlebih dahulu silahkan ketua kelasnya dipimpin dulu dengan berdoa. Ayo silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bu Guru mau tanya hari ini ada teman yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, sebelum itu kita mengabsen dulu ya. Dengarkan namanya. Adriansyah, Hadir, Bu. Muhammad Arsyen Hidayah, Hadir, Bu. Al-Fatah, Hadir, Bu. Alfian Saputra, Hadir, Bu. Andi Nur Sofia Apri, Hadir, Bu. Rismayani, Hadir, Bu. Sila, Hadir, Bu. Aisyah Rahmawati, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Naila Kanza Awiyah. Hadir, Bu. Oke. Ada teman yang izin atau sakit? Nggak ada, Ji? Ada. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran ini, coba kita baca dulu surat Al-Fatihah bersamaan ya. Iya, Al-Fatihah. Hafal kan semuanya? Iya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembelajarannya, kita ice breaking dulu. Ada tau ice breaking? Kayak games, suatu games. Oke? Nah, begini. Coba berdiri dulu semuanya. Jadi clue-nya begini. Kalau dengan fokus dengarkan kata oke. Kalau saya bilang oke, lakukan itu. Dan kalau saya tidak bilang oke, jangan lakukan itu. Paham? Iya. Kalau ada kata oke, lakukan apa yang kakak bilang. Kalau kakak tidak bilang oke, jangan lakukan. Oke? Paham? Nah, fokus. Oke, sekarang pegang pundaknya. Ada kata oke. Kalau ada kata oke, berarti harus dipegang pundaknya. No. Oke, fokus ya. Sini saya kasih fokus. Kalau kakak bilang fokus, fokus. Melihat, mendengar, fokus, fokus. Oke, sekarang pegang pinggangnya. Oke, sekarang pegang kepalanya. Pegang lututnya. Jangan nonton. Paham kan? Paham? Nah, kalau ada yang salah sebentar ini, kita hukum di depan. Oke, dengarkan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, pegang pinggangnya. Pegang pundaknya. Oke, pegang kepalanya. Oke, pegang sikutnya. Oke, pegang hidungnya temannya. Oke, pegang kepalanya. Pegang mukanya. Nah, oke, yang lain silakan duduk. Nah, siapa punya sila? Nah, sila, di depan.
jelaskan. Oke, tepuk tangan untuk Sila. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembelajaran kita. Tapi sebelum kita masuk, kakak mau tanya, ada yang masih ingat sebelumnya materinya apa? Pembelajaran sebelumnya apa? Ad-duha. Oke. Jadi hari ini kita akan masuk di bab 3. Hidup damai dengan saling memaafkan. Oke, coba bagikan dulu teman-temannya buku paketnya ada semua. Buka di bab 3 ya, Adek, halaman 47. Buka di bukunya. Kalau kalian dengar kata maaf, apa yang terlintas di pikirannya kalian? Kalau dengar kata maaf, apa yang terlintas di pikirannya kalian? Salah. Apa, Dek? Kasih tahu suaranya, Anda kedengaran. Coba. Jangan malu-malu menjawab. Benar atau salah itu belakangan. Iya, kalau dengar kata maaf itu, kata maaf dan memaafkan itu apa yang terlintas di pikiran kalian? Berarti orang tersebut berbuat salah. Iya, orang tersebut berbuat salah. Kakak jelaskan dulu ya pengertian apa itu maaf. Oke, dengarkan dulu sini. Jadi setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik sama orang tua atau teman, pasti pernah melakukan kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja. Nah, jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita apa? Kita harus berani apa? Minta maaf. Sama siapa? Kita minta maaf sama orang yang terlibat, ya, sama orang yang kita lakukan kesalahan. Sama mungkin di sini di kelas ada kayak yang sering gabung temannya kak, atau ada yang jahili temannya kak. Walaupun itu kamu bilang candaan, tapi siapa tahu temannya tersinggung atau apa, kamu harus tetap meminta maaf. Iya, karena kalau kamu tidak meminta maaf, kamu yang akan dapat berdosa. Iya, kamu akan berdosa karena kamu tanpa sengaja melukai hatinya dia. Gitu ya. Oke, jadi maaf adalah sikap mengakui kesalahan disertai penyesalan serta keinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Jangan karena kayak kalian berpikir sama jahili dia deh, sama ganggu dia deh, nanti saya minta maaf dia lagi kayak gitu. Jadi kalian jahili itu minta maaf, jahili minta maaf. Itu namanya apa? Pare atau kurang aja. Tapi nggak apa-apa ya. Lihat saja kondisinya. Kalau mungkin waktu bermain silahkan bermain. Tapi lihat kondisinya. Oke, sekarang saya mau jelaskan dulu. Ada 9 poin penting. Nah, ada 9 poin penting. Yang pertama itu adalah penting. Yang pertama tadi kan kita sudah tadi yang kami sudah jelaskan adalah pengertian maaf dan memaafkan. Siapa yang pernah bertengkar sama temannya? Banyak. Kalau kalian bertengkar, kalian bisa minta maaf? Bisa? Nah, jadi ketika teman minta maaf atau apakah kalian langsung memaafkannya? Misal kalian lagi bertengkar nih, terus temannya minta maaf, kalian langsung memaafkan atau tidak? Maafkan. Maafkan? Iya. Nah, jadi begini, memaafkan berarti kita menghapus dan melepaskan rasa
marah, dendam kepada orang yang telah kita berbuat salah. Jadi kita harus langsung apa? Memaafkan. Nggak boleh kita pendam-pendam itu. Ya. Yang kedua, pentingnya pentingnya meminta maaf. Jadi setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Oleh karena itu, jika kita melakukan kesalahan, jangan menunda untuk meminta maaf. Meminta maaf sebaliknya dilakukan segera mungkin sebelum terlambat. Dengan meminta maaf, hati kita menjadi lebih tenang dan hubungan kita dengan orang itu jadi akur kembali atau sudah damai kembali kan? Jangan sampai kalian begini, kalian buat salah sama orangnya, terus kalian lama minta maafnya sedangkan orang itu sudah datangnya ajalnya. Coba bayangkan, kalian tidak bisa minta maaf sama orang lain, orang sudah enggak. Jadi harus cepat meminta maaf. Yang ketiga, akibat tidak meminta maaf. Jadi dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia. Jadi ketika kita menyakiti orang lain tetapi tidak mau meminta maaf, maka kesalahan itu belum betul-betul selesai. Karena itu kita harus segera meminta maaf agar tidak merugikan diri kita maupun orang lain. Yang keempat, jika berani meminta maaf. Aduh, bagus sekali bisa dibaca. Yang keempat itu meminta maaf bukan berarti kita lemah. Ada yang bilang begini, harus bertengkar. Tidak minta maaf bukan berarti tidak lemah. Ini cewek tidak boleh, bukan begitu konsepnya. Tetapi kita harus lakukan itu dengan kita justru orang yang meminta maaf bukan berarti dia orangnya berani, bukan orang yang lemah. Karena orang yang sikapnya berani meminta maaf itu apa ya? Berarti dia cepat menyadari kalau dia telah melakukan kesalahan. Yang kelima, ada meminta dalam meminta maaf itu ketika kita meminta maaf kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, jangan kayak main-main kayak gitu baru ini apa begitu, bukan begitu ya. Cara meminta maaf itu harus kita meminta maaf dengan sungguh-sungguh, akui kesalahan yang telah kita lakukan, ucapkan maaf dengan rasa tulus dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Yang keenam, keutamaan meminta maaf. Jadi keutamaan meminta maaf adalah salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mencintai hambanya yang memiliki hati yang lapang dan mudah memaafkan kesalahan dari orang lain. Yang ketujuh,
Yang ke-8. Aduh. 8. Syarat memaafkan. Jadi syarat memaafkan itu kita harus lakukan dengan ikhlas. Artinya kita benar-benar menghilangkan rasa marah dan tidak berniat membalas kesalahan dari orang yang meminta maaf ya. Dan yang terakhir, hikmah. Jadi apa hikmah jika kita saling meminta maaf dan memaafkan? Ada yang tahu? Tidak. Jadi hati menjadi lebih tenang, rasa bersalah dan dendam hilang, dan persaudaraan makin erat. Oke, jadi itu adalah 9 poin tentang materi kita. Apa tadi materi kita? Apa hidup damai? Saling memaafkan. Oke, sekarang saya kasih lihat contoh satu video. Kalian simak ya. Pernahkah kalian tanpa sengaja berbuat salah? Apa yang kalian lakukan saat tanpa sengaja berbuat salah? Benar sekali. Permintaan maaf. Coba perhatikan gambar ini. Kamu tidak sengaja membuat teman terjatuh. Ungkapan permintaan maaf apa yang kamu ucapkan? Cepat sekali. Maaf ya, saya tidak sengaja membuatmu terjatuh. Ungkapan permintaan maaf diawali dengan kata maaf. Jangan lupa huruf kapital pada awal kalimat dan tanda baca titik pada akhir kalimat. Anak-anak, mintalah maaf dengan tulus saat kamu melakukan kesalahan kepada semua orang, baik ayah, ibu, kakak, adik, teman, dan yang lainnya. Dan kesalahannya jangan diulangi lagi ya. Oke. Nah, jadi apa tadi yang bisa kalian tangkap dari video itu? Kalau melakukan kesalahan harus apa? Minta maaf. Minta maaf. Maupun dia itu lebih muda, lebih tua, kita harus mau minta maaf kalau kita tahu kalau kita melakukan kesalahan. Oke, dari penjelasannya kakak dengan kalian sudah lihat tadi video, ada yang ingin kalian tanyakan atau belum dimengerti? Silakan bertanya. Tidak ada? Kalau begitu kita masuk di sesi diskusi. Kakak bagi menjadi 3 kelompok. Nanti saya kasih pertanyaan. Begini, karena tadi kakak tanya ke kalian kakinya sudah tutup atau tidak, kalian sudah bilang tutup. Jadi begini, kalau dibagi 3 kelompok, dari ketiga kelompok ini siapa yang duluan menjawab pertanyaan yang kakak berikan, yang duluan presentasikan ke depan, kakak akan kasih reward, suatu hadiah. Tapi bukan hari ini, nanti kalau kakak kesini. Nanti kakak itu mengajarnya di hari Jumat lagi. Nanti kakak kasih kelompok yang cepat menjawabnya, oke? Sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Sekarang kakak kasih waktu 3 menit saja. 3-5 menit. Baca rangkumannya karena pertanyaan kakak itu ada di rangkuman. Silakan baca rangkuman.
dan diingat karena pertanyaannya kakak nanti di situ. Nanti pertanyaan kakak itu jawabannya di rangkuman ya, tidak jauh. Pertanyaannya itu di rangkuman. Yang cowoknya balik ke belakang, yang cowoknya balik ke belakang sama ceweknya. Kan kerja kelompok toh. Di kelompok satu siapa yang penulisnya? Kelompok satu siapa yang penulisnya? Kamu. Kelompok dua siapa yang penulisnya? Kamu. Oke, kelompok tiga siapa? Oke. Silakan lanjut baca lagi. Jadi per kelompok itu kakak kasih pertanyaan tiga pertanyaan satu kelompok ya. Oke. Sudah ada yang baca sudah? Sudah? Tidak ditulis. Tidak ditulis rangkumannya. Maksudnya nanti pertanyaannya kakak kalian tulis gitu. Oke. Nah, sudah? Nah, oke, sudah. Kelompok satu tulis pertanyaannya. Nomor 1, bagaimana keutamaan? Atau pahala bagi orang yang suka memaafkan. Satu pertanyaan sih satu kelompok. Kelompok 2. Mantap nih. Saya punya jawaban. Biar teman-teman Apa? Iya, mantap. Sikap apa? Coba jawabannya coba. Yang diperlukan seseorang Bagaimana
Karena tadi kakak sudah kasih tahu pengertiannya maaf, dapat kalau kita mau makan kita dapat apa. Kalian sudah tahu kan? Sudah tahu, sudah paham. Jadi begini, kalian tadi bertengkar, jadi kalian harus apa